Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya terima kasih kepada Prof. Laksono yang telah memberikan kesempatan hadir ini dan juga apresiasi kepada Pak Hamid dan Pak Dr. Jody atas upayanya yang untuk meningkatkan filantropi. Jadi filantropi ini memang saya rasa pengertian filantropi saya rasa sudah jelas ya, tadi sudah dijelaskan luar dalam atas bawah, saya rasa tidak perlu langsung aja ke slide berikutnya. Jadi kita yang penting adalah ini niat baik. Tapi filantropi ini memang kita butuhkan. Next please. Ya. Kita tahu bahwa filantropi ini memang tadi disampaikan oleh Bu Dekan juga merupakan suatu sifat yang baik ya, yang dipengaruhi oleh budaya, oleh agama dan lain-lainnya yang mempengaruhi sehingga dia ingin mengeluarkan sesuatu dari dirinya ya untuk kemanusiaan. Nah, ini yang gampang sih ya, memang kita kesifat daripada ini memang kita mudah lihat dari misalnya menjadi donor darah atau menjadi donor organ atau apa, mengeluarkan sesuatu yang nilainya besar yang tidak bisa dinilai dengan uang. Tapi juga karena dia juga mempunyai kapital atau uang yang besar juga dapat menyumbangkan dengan uang. Nah ini tadi saya sudah sampaikan bahwa memang tidak mudah kita untuk nyampe ke sana ya, karena orang biasanya kalau kaya dia pertama adalah dia menyediakan mengadakan dulu adalah sifat-sifat dia untuk konsumtif dulu ya. Nah ini yang kita harus bawa ke sana. Nah program kesehatan kita tahu bahwa luas sekali, tadi Pak Jody sudah menyampaikan juga ya kaitan dengan BPJS walaupun sudah dilindungi tapi tetap juga perlu ada upaya-upaya untuk membantu yang sebetulnya yang kecil-kecil yang kita nggak bisa ngelihat. Orang tinggal harus berobat jangka panjang, jadi sehingga harus ada di rumah singgah dan lain-lainnya yang harus kita perhatikan juga bagaimana pembiayaannya dan lain-lainnya. Apalagi kalau ada pendampingnya harus dibayar dan lain-lainnya harus dibiayai, maksud saya itu bukan suatu hal yang harus ada gitu. Jadi ada sesuatu yang tidak terbiayai lah. Nah gap ini yang kita harus lakukan dengan filantropi. Jadi filantropi perlu sekali ada. Jadi biaya-biaya yang tidak mungkin dibiayai oleh suatu sistem baik pemerintahan maupun masyarakat. Ya lanjut. Jadi memang next. Sudah dibahas secara lengkap saya rasa dari kedua pembicara sebelumnya ya. Jadi memang luas sekali jenisnya, luas juga apa saja jenis filantropisnya ya, bagaimana memberikannya, bagaimana dapat dilaksanakan di Indonesia, berapa jumlahnya kita ada. Jadi ini nanti data ini sangat bermanfaat bagi dalam melaksanakan filantropi. Tapi kita lihat memang masih banyak rumah sakit yang tidak menggunakan. Bagaimana mereka berkelanjutan. Kita juga tadi disampaikan oleh Pak Hamid tentang filantropi di COVID ini sungguh banyak ya. Cuman ternyata ini kan kita mesti hindari jangan sampai ada pembiasan sehingga program-program kesehatan yang dulu yang SDG ini juga terbiayai, jangan sampai hilang. Jadi program-program jangka panjang yang jalan terus-menerus ini harus diperhatikan juga, harus dijaga, jangan sampai filantropinya merasa bahwa saya lebih senang membiayai ke yang jangka pendek, yang segera, yang memang kelihatannya memang lebih menarik dan lain-lain. Jadi memang itu ada suatu tekniknya yang harus kita juga sampaikan kepada penerima. Jadi masalah yang banyak itu tadi yang kalau saya lihat adalah kesiapan dari filantropisnya sendiri itu sudah dibina banyak ya. Cuman dari penerimanya ini yang kita harus juga tingkatkan. Bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka mendapatkan data, mana saja yang bisa membantu mereka. Dan memang ya meminta bantuan itu bukan budaya kita. Itu yang saya lihat, maka itu di Indonesia memang agak kurang dalam hal mendapatkan filantropi. Kita lebih senang memberi daripada menerima. Itu filosofi yang mestinya ya
agak dirubah gitu. Kalau memang tidak mampu ya kita harus terima. Jadi selalu senangnya memang tangan di atas gitu ya. Nah, untuk itu memang harus di rumah sakit atau fasilitas kesehatan tuh mesti bukan agak ya, harus segera merubah dirinya, mindsetnya harus lebih agile, kalau saya bilang lincah dalam mencari berbagai program ini untuk filantropi ini untuk membantu mereka. Next, jadi harus mencari donasi ya, karena donasi ini bentuknya bisa macam-macam. Nah, ciri filantropi yang harus dikenal tadi, saya lihat riset yang dilakukan Pak Jody cukup lengkap. Cuman memang sayangnya data masih kurang ya. Seperti ini saya hanya menemukan aja bahwa di luar negeri itu ada ciri khas untuk filantropis. Kita bisa lihat bahwa kalau dia punya rumah di atas 2 juta dolar, itu pasti dia akan jadi filantropis, karena berarti penghasilannya sudah cukup ya. Dan dia mulai, jadi bisa kita filantropi yang baru itu bisa kita galang sehingga dia menyumbangkan. Dia bisa membagi tipe dari penyumbangnya, donor, sukarelawan, dan bagaimana juga tenaga kesehatan juga merasa kadang-kadang dia mempunyai empati yang besar sehingga dia bisa memberikan. Nah, yang kayak gini-gini yang mesti kita bisa kumpulkan sehingga dapat bermanfaat untuk membangun filantropi ini. Ya, bagaimana supaya mereka dijaga gitu ya, supaya jangan hanya sekali nyumbang kemudian merasa tidak puas habis itu dia keluar. Jadi kita mesti jaga supaya mereka tetap menyumbang, karena kalau menurut beberapa filantropis yang terkenal ya, itu saya kalau bicara pribadi dengan mereka bilang saya senang nyumbang, tapi saya nggak tahu kemana saya harus nyumbang. Nah, itu sering sekali kita jumpai. Nah, terus saya juga kadang-kadang kok lihatnya ini tidak ramah gitu ya, apa tidak memberikan laporan seperti apa yang diharapkan. Jadi memang filantropi ini harus dikenal. Apa ada yang memang acu-acuan, Anda kasih uang udah lewat gitu ya. Ada yang kalau kita bisa benar-benar memahami pemikiran dia akan kasih lebih besar. Ya, saya pengalaman di COVID, saya terus terang aja ada yang tadinya hanya menyumbang 30 miliar, tapi pas saya bilang, aduh kalah loh sama ini, sekian dia udah lebih besar, dia udah 40 miliar. Ada yang bilang, udah deh saya kasih 90 miliar. Bagi saya 90 miliar itu besar sekali ya, karena merupakan suatu penghasilan yang dari dia yang dia sumbangkan tanpa ada rasa berhutang atau berat gitu, dia berikan kepada fasilitas kesehatan. Ini luar biasa menurut saya. Dan itu hanya karena dia merasa tertantang, saya mau nyumbang benar-benar, kasihan sekali. Gitu. Jadi dia merasa bahwa empatinya sama. Gitu. Ya. Nah, untuk itu memang harus, kalau menurut saya, harus ada yang mengajarkan nih gimana sebetulnya untuk mendapatkan sifat-sifat ini, yang mengetahui bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka berperan, sehingga dapat memudahkan penerima penerima sumbangan ini dengan baik. Ya, lanjut. Next. Nah, filantropi kesehatan ini tadi sudah sampaikan bahwa kita juara kedua ya, tidak begitu disukai dan bukan kurang disukai, mestinya pendidikan nomor 1. Tapi menurut saya filantropi ini bisa cross cutting, artinya bisa saja dari pendidikan dia pindah ke kesehatan, atau dia sebagian dari nilai dia bisa dipakai untuk kesehatan. Mungkin ini kita juga harus bicara, jadi jangan pernah, oh dia ini filantropi untuk kesehatan, pendidikan, pasti nggak bisa mau sama kita. Saya rasa itu bukan suatu yang bisa tidak mungkin dilaksanakan. Kemudian memang kita harus bangun mereka. Bangun dalam arti kata ya, kalau bisa, tadi sudah saya sampaikan yang kita tahu bahwa ini ada orang-orang yang filantropi yang first timer atau yang muda-muda, kita bisa buat mereka supaya ada demamnya gitu ya. Sama kayak orang naik sepeda nih zaman sekarang, kan kita buat nih seperti yang demamnya sepeda, jadi sepeda laku semua ya. Nah, mungkin kita bisa bikin demamnya filantropi ini supaya mereka bisa, terutama untuk kesehatan. Dan ini bisa digerakkan ya. Waktunya tepat sekarang nih dengan ada COVID ini, bukan hanya untuk menangani COVID-nya, tapi juga bisa untuk pencegahan, untuk yang lain yang bisa digerak. Nah, nanti dari sini bisa dilakukan. Jadi sosialisasi penting untuk mengetahui program apa aja yang bisa dikembangkan, dan harus ada orang yang memang
memberikan informasi terus-menerus ya, orang yang benar-benar dipercaya oleh grantor atau pemberi filantropis. Lanjut, next please. Next, ya peran pemerintah ini tadi disampaikan oleh Pak Amit, memang sayangnya mesti insentif bebas pajak ini harus ada ya. Saya perhatikan kalau ada filantropi dari luar negeri, dia kalau memberikan barang itu pasti bebas pajak. Tapi kalau di Indonesia, filantropisnya nggak bisa minta bebas pajak kalau beli barang. Ini sayang sekali memang. Nah ini yang kita harus, ini merupakan salah satu yang bisa mendorong tumbuhnya filantropi di Indonesia. Saya yakin kita bisa perjuangkan ini, karena kalau nilainya besar, kita bisa menunjukkan angka-angka tadi yang dilakukan dalam penelitian ini, kemungkinan besar Menteri Keuangan juga akan memperhatikan hal ini. Masalahnya mereka masih anggap ini kecil sekali, ya, hanya 2% atau 1% dari kebutuhan dana yang untuk pelayanan kesehatan atau untuk pembangunan sehat. Kita bisa tunjukkan bahwa ini potensinya besar, mungkin nanti lama-lama dia akan sadari. Dan dengan ada kemudahan insentif ini, saya yakin makin banyak filantropi yang ada. Saya juga yakin di Bappenas sudah ada yang pemikiran untuk menggunakan filantropi untuk membantu pembangunan. Nah, ini bisa kita gabungkan sehingga nanti peraturan-peraturan yang akan dikembangkan ke arah sana. Mungkin yang kita harapkan di sini adalah pajak apa aja yang minta dibebaskan. Nanti memang harus dibicarakan itu. Nanti kita bicara lebih lanjut seperti apa, ya. Apakah seluruhnya sampai pajak penghasilan dan lain-lainnya itu apa, bisa juga orang yang memberikan sumbangan itu dia bisa dipotong pajaknya juga, itu sebetulnya juga penting juga. Kemudian mempersiapkan sistem GCG-nya untuk penerima ya, apa good governance, ya bagaimana good corporate governance dari penerimanya supaya ada pertanggungjawaban yang jelas ya. Soalnya ini udah pertanggungjawabkan, katanya BPK juga minta dipertanggungjawabkan, banyak sekali prosedur yang harus dilengkapi. Ya, orang lama-lama bisa hanya menunjukkan administrasi. Nah ini yang kita harus mungkin buat sistemnya gimana supaya ini bisa dilaksanakan dengan baik. Pelatihan saya yakin bukan hanya untuk saya yakin untuk filantropi memang perlu, tapi juga untuk yang terima. Ternyata juga mereka kadang-kadang suka nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Bagaimana mereka meningkatkan kapasitas, bagaimana memberikan laporan yang baik, apa segala. Itu biasanya mereka, ini macam-macam banget sih perasaan gitu ya. Dan kemudian yang terakhir saya mintakan supaya ada kebijakan bermitra dengan pemerintah. Sekarang sih secara vokal, maksudnya kalau berbicara sih iya ya. Cuman belum ada kemitraan dengan program pemerintah yang benar-benar tertulis dan memang dijalankan. Saya merasa itu perlu dibangun, benar-benar. Jadi jangan merasa bahwa saya cuma kasih kamu ini sekian aja kamu kerjakan, yang lainnya jangan. Sebetulnya terbuka aja, yang manapun juga mau dikerjakan bersama filantropi kita mendukung. Jadi pemerintah akan lebih enteng dalam mengerjakan semua. Jadi keterbukaan, tidak merasa bahwa ini bersaing atau ini melakukan hal-hal yang sama. Saya rasa itu bisa dibangun kalau memang pemitraannya itu sehat dan dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Ya. Terakhir mungkin memberikan penghargaan, saya rasa tadi sudah ada. Kalau saya dengan bedakan antara inisiatif dan ini sebetulnya gambaran yang ingin kita sampaikan. Ya lanjut, next. Terakhirnya cuma nih, sebetulnya dari semua ini lanjut aja, next, please. Ya. Ini cuma gambarannya aja bagaimana dalam sistem kesehatan, program kesehatan yang kemudian nanti mestinya kita bagi dalam isu-isu kesehatan yang bisa diminati oleh filantropis, mana yang bisa dibantu, mana yang enggak. Karena kadang-kadang kita juga nggak paham apa yang disenangi oleh filantropis itu. Dia mesti lihat dulu apa. Kalau dia lihat yang sangat ruwet, dia pasti nggak mau. Ya, kita juga harus lihat kemampuan mereka di mana mereka bisa. Ini mungkin ada penelitian-penelitian nanti yang ini kalau lihat di luar negeri memang luar biasa ya. Mereka bisa mengidentifikasi sampai ke gendernya, pendidikannya, budayanya seperti apa sehingga kita bisa lihat ini yang filantropis yang sini yang bisa bermanfaat. Kemudian peraturan perundang-undangan yang mendukung ini tugasnya kami yang sedang kita susun. Apa saja tadi sudah saya sampaikan adalah memberikan keamanan bagi filantropis melaksanakan, kalau bisa
ada insentif seperti pajak dan lain-lainnya ya. Kemudian menjamin agar peraturan itu juga berkesinambungan, jangan tiba-tiba berhenti di tengah ya, sehingga bantuan yang diberikan bisa berlanjut. Saya rasa demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.